Perkenalkan, nama saya Rosina Pravitasari, biasa dipanggil Pita. Saat ini saya bekerja di bidang teknologi informasi sebagai developers, dan kesibukannya ya bekerja kantoran, dan saat ini juga lagi ada pekerjaan yang work from home. Awal mulanya saya memang waktu sekolah itu tertarik di bidang matematika. Kemudian waktu pendaftaran kuliah, 3 jurusan yang saya pilih itu memang di bidangnya STM. Kemudian waktu kuliah juga ada dosen yang mendorong saya atau memotivasi perempuan untuk berkarir di bidang teknologi. Kalau memutuskan itu ketika saya kuliah. Sebelumnya kan ketika saya waktu masuk kuliah pertama kali, saya tidak paham apa itu pemrograman, apa itu coding. Nah, ternyata setelah saya pelajarin, ternyata juga lumayan seru gitu. Kita bisa membuat aplikasi, kita bisa membuat program, di mana ya pada saat ini teknologi itu terus berkembang dan digunakan manusia di kehidupan sehari-harinya juga. Kebetulan kalau dari lingkungan dan keluarga tidak ada yang mendorong saya untuk berkarir di bidang STEM. Tetapi saya juga punya sepupu yang dia juga mendalami bidang STEM itu sendiri. Kalau sepupu saya sendiri kebetulan dia S2-nya itu setelah saya lulus kuliah, setelah saya berkarir. Jadi justru dia yang bertanya kepada saya bagaimana cara berkarir atau bagaimana cara untuk mempelajari coding seperti itu. Saat di bangku perkuliahan, saya mendapatkan motivasi dan dorongan dari salah satu dosen saya yang bernama Bapak Satria Agung Wicaksono. Beliau menceritakan bahwa beliau mempunyai teman perempuan yang lebih jago di bidang STEM dan itu satu linear dengan bidang beliau. Dan beliau mengatakan bahwa teman perempuannya ini lebih jago daripada beliau, sehingga mendorong saya untuk menekunin karir di bidang STEM. Kalau untuk panutan sendiri ya terutama di bidang IT yang pastinya adalah Steve Jobs, di mana kita tahu beliau adalah historical di bidang teknologi informasi juga. Kalau untuk mentor sendiri, bagi saya ada beberapa dan mungkin juga saya terinspirasi lah ketika saya berbincang-bincang atau mengobrol dengan teman-teman satu lingkungan di bidang STEM. Untuk mentor sendiri, saya punya mentor ketika saya masih duduk di bangku awal kuliah, namanya Mas Ali Akbar. Jadi beliau ini yang mengajarkan saya pemrograman waktu itu. Banyak sekali nasihat-nasihat dan juga ilmunya di bidang pemrograman, sehingga saya termotivasi atau terdorong untuk terus mempelajari pemrograman itu sendiri. Kebetulan beliau ini memotivasi saya atau memberikan nasihat secara langsung ya. Jadi pemrograman itu tidak bisa dilakukan sekali dua kali, tetapi harus kita lakukan terus-menerus sebagai latihan dan juga perbanyak proyek atau mencoba-coba untuk lebih mendalami dan lebih ekspert lah di bidang pemrograman itu sendiri. Untuk kontribusi sendiri dari saya, mungkin kita bisa mengajarkan ke anak-anak bahwa kita bisa mengenalkan ke mereka teknologi saat ini. Karena anak-anak pada zaman sekarang itu mereka sudah punya gadget. Tapi kebanyakan mereka juga menggunakan gadget itu hanya sebagai bermain atau untuk game gitu kan. Nah, mungkin kita bisa mengembangkan aplikasi di mana aplikasi itu bisa mengembangkan atau mengenalkan pada mereka di bidang STEM atau pemrograman seperti itu. Kemudian juga perkembangan teknologi, kita bisa mengarahkan mereka untuk explore di bidang STEM itu sendiri. Bagaimana dan seperti apa. Jadi mereka bisa menentukanlah karir ke depannya seperti apa.
Hambatan-hambatan yang saya alami yang pertama waktu studi itu mungkin di bidang fasilitas ya, karena dulu waktu pertama kali saya masuk kuliah belum punya laptop dan belum tahu lah spesifikasi laptop yang dipakai untuk di bidang programan itu seperti apa. Kemudian solusinya pada saat itu ya saya pinjam ke teman, atau mungkin ketika saya ada tugas saya itu main ke rumah teman seperti itu untuk mengerjakan tugas atau pemrograman. Kemudian hambatan yang kedua itu hambatan yang saya alami ketika saya bekerja, itu mungkin skill atau stack yang kita pelajarin ya, mungkin akan hanya terbatas apa yang kita kembangkan di tempat itu atau di project yang kita kerjakan aja gitu. Jadi tidak sesuai dengan yang ada di luar. Yang di luar itu mungkin sudah berkembang menggunakan A, B, C, sedangkan di tempat itu project itu ya kita hanya memakai satu skill atau satu bahasa pemrograman lah istilahnya. Saran saya untuk mengatasi karir tersebut ya tentunya mungkin kita bisa ngambil karir di luar, atau mungkin double job, atau mungkin mengambil freelance seperti itu. Kalau mengatasi hambatan-hambatan dari karir sendiri itu saya lebih banyak sharing dengan teman-teman yang mungkin saya kenal, ya mungkin dulunya kita satu tempat kerja, atau mungkin kita dulu teman satu kuliah. Kemudian kita bisa berbagi bagaimana sih sistem pekerjaan di tempatmu seperti itu, atau mungkin di tempatmu itu memakai bahasa pemrograman apa untuk mengembangkan ini. Kemudian juga lagi pengembangan apa, pengembangan website kah atau pengembangan mobile dan lain sebagainya. Jadi waktu itu kan saya itu baru beberapa bulan masuk kan, itu kurang lebih 4 bulan atau 5 bulan lah. Terus kemudian proyeknya ini jadi klien memutus kontrak itu, tidak melanjutkan kontraknya. Terus habis itu kan ya masih belum tahu nih proyek selanjutnya apa. Kebetulan saya dikasih proyek sendiri sama bos saya. Nah proyeknya itu dia mencetak kode unik gitulah di kemasan di pabrik itu kan. Nah ketika kemasan itu tidak sesuai standar kan kita harus reject kodenya itu. Nah waktu itu proyek saya itu untuk nge-capture, jadi difoto kemasannya tadi yang ada kode uniknya itu difoto, kemudian karena sudah ada CRM-nya atau sistemnya sudah ada, cuman saya disuruh buat desktop app. Jadi dari desktop app itu menampilkan fotonya tadi itu dan juga input kode uniknya itu berapa. Nah itu request ke sistemnya itu sendiri, dan itu saya project sendiri gitu, mandiri gitu kan. Dan pada saat itu kurang lebih berapa, mungkin 1,5 bulan atau hampir 2 bulan, karena pas itu juga seminggu atau 2 minggu berjalan itu kena COVID. Karena itu pakai tools baru lah, kita istilahnya kita memakai library atau outsource. Nah itu juga mempelajari dari dokumentasinya, bagaimana sih cara pakainya. Ini kan first time aku project mandiri juga gitu kan. Ya pastinya ya pengen bisa lah, karena pada saat itu kan ini pekerjaan pertama, masa sih mau menyerah pada saat itu juga gitu kan. Jadinya ya mau gak mau ya tetap menyelesaikan dengan baik gitu. Terus juga kalau dari segi mental ya pada saat itu ya setelah COVID itu kan jadinya work from home, jadinya lebih banyak waktu buat explore, dan juga ya nggak terbatas lah kita harus kerja jam sekian sampai jam sekian. Kalau dari saya sendiri menurut saya masih kurang ya, karena belum ada komunitas untuk perempuan yang di bidang STEM yang saya tahu di Indonesia juga. Mungkin untuk kedepannya kita bisa sharing atau membentuk komunitas, mungkin di lingkup kecil lah, di area kampus mungkin. Baik, kalau untuk sekarang sih saat ini masih ya, mungkin saya masih berkarir di bidang STEM. Pengaruh ya mungkin sebagai perempuan ya, maksudnya ketika menikah gitu kan, mungkin minta izin lah ya, tapi saya tetap minta izin boleh apa tidak. Kalau misalkan memang tidak diperbolehkan ya bagaimana lagi, mungkin mengurus keluarga. Tapi kalau misalnya diperbolehkan ya saya usahakan pekerjaan yang tetap bisa membagi waktu lah antara keluarga dan juga pekerjaan. Terlebih lagi di bidang STEM ini kan juga bisa atau banyak lah pekerjaan yang
kita work from home seperti itu atau work from anywhere. Jadi kita bisa remote pekerjaan. Saling memotivasi lah, kalau perempuan itu juga bisa berkarir di bidang STEM, tidak kalah dengan laki-laki seperti itu. Jangan setengah-setengah kalau untuk menuntut ilmu atau berkarir. Jangan cepat puas dengan apa yang sudah kita punya, tapi kita harus tahu bagaimana dunia luar, karena dunia luar itu berkembangnya di bidang STEM itu sangat pesat.